Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yova Rizky akan mengajukan proposal dengan judul Mekanisme Neuropatogenesis yang berpotensi akibatkan COVID-19 derajat berat. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 merupakan penyakit baru yang ditetapkan sebagai pandemik global oleh WHO sejak 11 Maret 2020. Etiologi dari COVID-19 ini merupakan suatu virus corona baru yang tergabung dalam beta coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, bersama dengan SARS-CoV, MERS-CoV, dan human-CoV lainnya. Diketahui reseptor yang dapat berikatan dengan virus SARS-CoV-2 ini pada tubuh kita adalah reseptor ACE2, yaitu angiotensin converting enzyme, yang diketahui sebagian besar sejumlah 80% terdapat pada sel alveolar paru, sehingga invasi utamanya adalah pada sistem pernapasan. Karena menyerang pada sistem pernapasan, maka gejala umum yang terjadi pada COVID-19 ini adalah seputar demam, batuk, dan sesak nafas. Namun lambat laun diketahui bahwa terdapat beberapa manifestasi atau gejala yang non-spesifik yang dapat terjadi pada pasien COVID-19. Manifestasi non-spesifik ini diketahui bahwa reseptor ACE2 tidak hanya diekspresikan pada sistem pernapasan saja, tetapi juga jaringan ekstrapulmoner lainnya seperti jantung, pembuluh darah, ginjal, saluran pencernaan, dan juga lidah. Sehingga gangguan lainnya dapat terjadi pada sistem seputar gastrointestinal dan hepatik, okular, dermatologis, kardiovaskular, rematik, dan neurologis atau sistem saraf. Sebelumnya, perburukan yang dapat terjadi pada pasien COVID-19 sebagian besar diakibatkan oleh gangguan pada sistem kardiovaskular, yaitu gangguan pada jantung. Namun, lambat laun diketahui pula bahwa terjadi komplikasi neurologis yang bermakna, seperti pada pasien dengan lanjut usia dan memiliki komorbid utamanya adalah hipertensi. Manifestasi neurologis yang dapat terjadi seperti pusing, nyeri kepala, kesadaran menurun, ensefalopati, epilepsi, ataksia, disfungsi olfaktori seperti anosmia, hiposmia, hipogeusia, gangguan otot rangka, dan lainnya. Manifestasi neurologis secara onset dapat timbul tidak spesifik, bisa pre atau sebelum, selama, atau pos atau sesudah dari gejala umum COVID-19. Sehingga hal ini menyebabkan gejala seperti ini seringkali terlewat dalam kecurigaan infeksi SARS-CoV-2. Hal ini sudah tidak dapat diabaikan karena manifestasi neurologis ini dapat menyebabkan komplikasi yang bermakna pada pasien COVID-19 atau yang derajat berat. Sehingga penting untuk mengetahui dan memahami beberapa mekanisme neuropatogenesis yang dapat terjadi akibat infeksi SARS-CoV-2. Maka, sebuah rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana mekanisme neuropatogenesis pada infeksi SARS-CoV-2. Terdapat dua tujuan pada penulisan literatur review ini. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme neuropatogenesis akibat infeksi SARS-CoV-2. Kemudian untuk tujuan khususnya, terdapat 4 poin. Terkait manfaat secara teoritis untuk perkembangan ilmu dan secara praktis untuk meningkatkan kewaspadaan atau diagnostik awal. Berdasarkan rumusan masalah di awal, maka poin-poin PIKO yang dapat saya tentukan adalah infeksi SARS-CoV-2 sebagai problem, sistem saraf sebagai indikator, selain sistem saraf sebagai comparison, mekanisme neuropatogenesis sebagai outcome. Pada metode penulisan ini, pencarian literatur yang sesuai dengan fokus pembahasan saya melalui online database berupa PubMed atau Science Direct dengan keyword yang digunakan pathogenesis, manifestations, nervous system, dan SARS-CoV-2 infection. Beberapa kriteria inklusi selain mencakup fokus pembahasan adalah berupa jenis artikel seperti clinical trial, meta-analysis, randomized control trial, review artikel, research article, dan systematic review. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah pembahasan mengenai gejala neuropsikiatri. Dari penggunaan keyword yang saya letakkan pada search engine,
diidentifikasi, yaitu sekitar 455 artikel. Kemudian dari beberapa kriteria eksklusinya, maka yang di-screening sebanyak 296 artikel, dan ditambahkan kriteria yang lain seperti kesesuaian judul, abstrak, dan isi pembahasannya. Total artikel full text-nya didapatkan 165 artikel, dan total artikel yang dianalisis sebanyak 13 artikel. Dari ke-13 artikel yang saya pilih, hanya terdapat satu original artikel, sedangkan sisanya adalah review artikel. Dan untuk kesimpulan pentingnya adalah perbedaan jumlah dari jumlah neuropatogenesis yang diasumsikan. Terdapat 4 fokus pembahasan sesuai dengan tujuan khusus di awal. Yang pertama adalah mekanisme patologi umum COVID-19, yang terdiri dari initial stage atau tahapan awal dan diikuti dengan immune system response. Terkait pembahasan neuropatogenesis COVID-19 dari berbagai literatur, terdapat asumsi minimal 2 hingga maksimal 7. Namun setelah penulis mencoba untuk menganalisis dan meninjau ulang, maka terdapat 4 mekanisme yang utama untuk diketahui. Yang pertama adalah invasi secara langsung, yang terdiri dari jalur hematogen dan jalur transneuronal. Jalur hematogen dapat dibagi lagi menjadi transendotelial, organ sirkumventrikular, dan plexus koroid. Untuk jalur transendotelial ini, keterkaitannya adalah dengan destruksi yang terjadi pada BBB atau blood-brain barrier, di mana jika ada kerusakan pada BBB, maka virus akan mudah masuk untuk menuju sistem saraf pusat. Selain dapat dilakukan oleh SARS-CoV-2 langsung, hal ini dapat dilakukan pula oleh leukosit yang terinfeksi sebelumnya, sehingga dapat disebut sebagai vektor. Untuk jalur organ sirkumventrikular dan plexus koroid, dikarenakan secara struktural, pada organ ini tidak memiliki BBB, di mana segala hal memungkinkan untuk bergerak bebas dalam sirkulasinya, seperti bahan nutrisi, metabolit, hormon, sitokin, atau bahkan patogen, sehingga rute ini menjadi potensial bagi SARS-CoV-2, terutama pada tahap infeksi awal. Untuk jalur transneuronal dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu seputar nervus olfactorius dan nervus cranial yang lainnya. Pada nervus olfactorius, invasi oleh SARS-CoV-2 adalah menyerang pada beberapa sel yang terletak pada epitel olfactorius, baik sel neuronalnya maupun sel non-neuronalnya seperti susentakular, sel mukosa, dan kelenjar Bowman. Penyebaran melalui jalur saraf ini dibantu oleh protein motorik dynein dan kinesin baik secara retrograd maupun antegrade. Namun, kerusakan neuron sensorik penciuman ini juga dapat timbul sebagai akibat badai sitokin atau cytokine storm yang dipicu oleh perlekatan SARS-CoV-2 dengan nervus olfactorius. Sedangkan nervus cranial lainnya yang berperan adalah nervus trigeminus dan nervus vagus. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan nervus trigeminus dengan ditemukannya pasien COVID-19 dengan gejala konjungtivitis, sedangkan untuk keterlibatan pada nervus vagus yaitu berperan pada sistem pengecapan, sehingga ditemukan pula pasien dengan gangguan seperti ageusia, dysgeusia, dan xerostomia. Selain invasi secara langsung, selanjutnya adalah keadaan hypoxic injury, di mana kondisi hipoksia sistemik ini akibat kondisi pasien COVID-19 yang berat, misalkan pneumonia berat, dapat berkembang menjadi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, di mana terjadi kegagalan pernapasan yang terjadi memberikan potensi untuk terjadinya neuroinvasif. Keadaan ini dapat menimbulkan akumulasi metabolik anaerobik yang berlebihan dan keasaman di otak, di mana menyebabkan edema interstisial, edema otak, dan konstruksi pembuluh darah otak, sehingga meningkatkan risiko pasien untuk terkena stroke iskemik, kejang, ensefalopati hipoksik, yang dapat berkontribusi dalam perusakan sistem saraf yang serius, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap prognosis pasien. Untuk keadaan koagulopati atau lebih tepatnya adalah hiperkoagulabilitas, yaitu di mana terjadi gangguan regulasi sistem pembekuan darah sehingga memicu terjadinya adanya sumbatan mikrovaskular yang berpotensi untuk mengakibatkan stroke.
Yang terakhir dapat mekanisme immune-mediated injury, di mana melibatkan yaitu jumlah sel T baik CD4+ ataupun CD8+, monosit, basofil, dan eosinofil mengalami penurunan yang cukup signifikan pada pasien COVID derajat berat. Namun sebaliknya justru terjadi peningkatan rasio antara neutrofil dan limfosit diakibatkan dari jumlah neutrofil yang melonjak. Karena kondisi ini, maka respon sistem imun dapat beralih meningkatkan produksi dari sitokin inflamasi yang dikhawatirkan dapat menjadi badai sitokin atau cytokine storm. Biasanya kondisi sitokin ini atau badai sitokin ini dijumpai pada pasien dengan ARDS, yaitu di mana terjadinya kegagalan pernafasan sehingga memang cukup mematikan atau prognosisnya sangat buruk. Terutama pada meningkatnya intensitas interleukin 6 bisa sebabkan kebocoran vaskular, aktifkan komplement dan proses kaskade koagulasi, DIC, bahkan sampai dengan kerusakan organ. Sekarang akan berbicara tentang tingkat prevalensi manifestasi neurologis. Dari akumulasi berbagai data, yaitu 16 literatur dengan total 2.927 pasien, tingkat prevalensi manifestasi neurologis yang paling tinggi atau paling banyak adalah gangguan penciuman pada 710 pasien. Maka kita akan coba bahas mana mekanisme yang dapat berpotensi menjadi COVID-19 derajat berat. Dari 2.927 pasien dapat diklasifikasikan lagi menjadi 564 pasien dengan derajat berat atau kritis, sedangkan sisanya adalah yang mild to moderate. Dan kemudian ditinjau selanjutnya didapatkan usia rata-ratanya adalah 63,02 tahun dengan mayoritas memiliki komorbid sebelumnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit kardiovaskular ataupun cerebrovaskular. Di antara manifestasi neurologis yang telah disebutkan sebelumnya, yang berpotensi menimbulkan kondisi berat itu adalah stroke, baik infark maupun perdarahan. Karena diketahui pada kondisi ini diakibatkan adanya kelainan baik kardiovaskular maupun cerebrovaskular, yang juga termasuk dalam beberapa komorbid yang ada pada sebagian besar pasien lanjut usia. Diketahui pula pada pasien COVID-19 derajat berat atau kritis ini, kejadian yang sering terjadi adalah koagulopati, yaitu terjadinya hiperkoagulabilitas atau gangguan sistem regulasi pembekuan darah. Yang ditunjang secara hasil laboratorium yaitu adanya peningkatan D-dimer dan kadar produk degradasi fibrin, waktu protomin yang lebih lama, waktu tromboplastin parsial yang teraktivasi atau APTT juga lebih lama, dan terjadinya trombositopenia. Hal ini telah dibuktikan pada studi oleh Van S. et al. Dengan 86 pasien derajat kritis dan juga studi oleh Mao L. et al. Pada 88 pasien dengan derajat berat. Rata-rata memang terjadi pada usia lanjut atau lansia, kemudian komorbid yang paling utama nomor 1 adalah tetap hipertensi, dan secara hasil laboratorium pun juga menunjukkan hasil yang mengindikasikan terjadinya hiperkoagulabilitas. Pada studi Van et al., dari 86 pasien terdapat 6 dengan kejadian stroke, sedangkan pada Mao terdapat 5 pasien dengan kejadian stroke. Dengan terbuktinya keadaan hiperkoagulabilitas yang dapat meningkatkan risiko sumbatan mikrovaskular ini, untuk itu memberikan perhatian lebih pada pasien COVID-19 atau yang lainnya dengan yang terkait manifestasi neurologis sangatlah penting, karena dapat mengindikasikan terjadinya keparahan penyakit yang progresif, bahkan beresiko kematian. Kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama, ada 4 mekanisme neuropatogenesis. Yang kedua, terdapat beberapa mekanisme yang belum dapat dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah yang paling berpotensi akibatkan derajat berat, yaitu hiperkoagulabilitas. Total daftar pustakanya adalah sebanyak 37 artikel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.